Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar buat kalian semua? Semoga baik-baik aja. Semangat pagi ini. Oke, di hari Selasa kita ketemu lagi untuk mata pelajaran keparwisataan bagi kalian kelas 10 jurusan Tata Boga. Di minggu ini adalah minggu pertama minggu pertama untuk saya memberikan materi yang pertama di mata pelajaran kepariwisataan, karena sebelumnya di minggu kemarin saya hanya perkenalan saja, hanya prolog saja bagi pengantar pariwisata. Oke, kita masuk ke materi yang pertama di mata pelajaran kepariwisataan. Sebelumnya, buat kalian yang sudah membuka e-learning, bisa kalian download modul materi yang sudah saya sematkan di e-learning. Untuk pertemuan minggu ini, semuanya ada di situ yang akan saya bahas dan saya paparkan di video ini. Silakan dibaca serta sambil disimak pembahasan yang saya bahas di video. Semoga bisa nyambung ya untuk pembahasannya. Lalu buat kalian yang sekiranya butuh ada yang dicatat dari pembahasan atau pemaparan video saya minggu ini, silakan disiapkan dulu buku catatan serta pulpennya. Kali saja ada paparan yang saya sampaikan di luar dari apa yang ada di modul yang saya bagikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari pengertian kata pariwisata. Kata pariwisata itu berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri atas dua kata, yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak atau berkeliling, sedangkan wisata sendiri memiliki arti pergi atau berpergian. Oleh digarisbawahi, untuk pari itu adalah banyak atau berkeliling, sedangkan wisata itu pergi atau berpergian. Kita masuk ke terminologi wisata, karena di minggu pertama atau di materi pertama yang akan saya paparkan adalah materi tentang terminologi yang ada di pariwisata. Wisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1, wisata memiliki definisi atau arti sebagai suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu, tempat baru, pergi dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau bahkan mempelajari keunikan daya tarik yang ada di tempat tersebut. Dengan catatan, ia hanya berpergian dengan tujuan hanya sementara, bukan dengan tujuan menetap atau tinggal di tempat tersebut. Jadi bisa dibilang ia pergi nanti kembali lagi ke tempat asalnya. Itu yang dimaksud dengan wisata. Jadi satu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan jangka waktu sementara atau dengan tujuan tidak menetap. Itu yang dimaksud dengan wisata. Lalu ada pengertian dari pariwisata dan kepariwisataan. Pariwisata sendiri masih menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 2009 Pasal 1, pariwisata memiliki definisi adalah berbagai macam kegiatan wisata. Memiliki definisi adalah berbagai macam kegiatan wisata. Kegiatan wisata boleh digarisbawahi, kegiatan wisata itu apa? Seperti yang tadi dibahas di depan, wisata adalah pergi atau berpergian. Jadi bisa diartikan berbagai macam kegiatan berpergian yang dilakukan oleh seorang wisatawan, dalam subjeknya wisatawan ya.
dengan didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, oleh pengusaha, bahkan oleh pemerintah dalam mendukung pergerakan wisatawan tersebut. Jadi bisa diartikan kalau wisata itu hanyalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh wisata ke tempat lain dari tempat asalnya dengan tujuan melakukan satu kegiatan saja. Sedangkan kalau pariwisata dengan tujuan berbagai macam kegiatan. Bisa kita ambil contoh ketika kalian ingin berpergian misalkan ke Tanah Abang dengan menggunakan sarana atau jasa transportasi kereta api, berarti kalian berangkat dari stasiun Rawabuntu lalu pergi ke stasiun Tanah Abang. Setelah sampai di stasiun Tanah Abang, kalian kembali lagi ke stasiun Rawabuntu. Itulah contoh dari definisi bagi wisata. Jadi hanya melakukan perjalanan saja dengan satu motivasi atau satu kegiatan berpergian. Sedangkan kalau pariwisata itu ketika kalian pergi dari Rawabuntu ke stasiun Tanah Abang, lalu melakukan kegiatan seperti belanja, terus kuliner, mencari makan, lalu berinteraksi dengan pedagang yang ada di Tanah Abang, dan berbagai macam kegiatan lainnya yang bisa kalian lakukan di sana, itu menjadi definisi bagi pariwisata. Jadi berbagai kegiatan wisatawan yang dilakukan sepanjang perjalanannya. Itu disebut dengan pariwisata. Jadi bisa jelas ya, apa bedanya pariwisata dengan wisata. Kalau wisata hanya memiliki satu motivasi tujuan, sedangkan kalau pariwisata itu memiliki berbagai macam tujuan yang mungkin akan dilakukan oleh wisatawan tersebut. Lalu yang ketiga adalah terminologi untuk kepariwisataan. Kepariwisataan memiliki arti adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata. Boleh digarisbawahi untuk yang ini keseluruhan kegiatan yang terkait yang terkait dengan pariwisata. Berarti bukan pariwisatanya, tapi yang terkait dengan pariwisata. Sebagai wujudan kebutuhan setiap orang, bahkan negara, dalam menciptakan interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat. Dengan masyarakat setempat, bahkan dengan wisatawan itu sendiri, atau dengan pemerintah, atau dengan pengusaha. Sepanjang perjalanan wisatawan itu bergerak atau melakukan pariwisata. Jadi di sini ada dua pengertian ya. Yang pertama adalah pengertian kepariwisataan itu sendiri, lalu yang kedua adalah pengertian bagi interaksi wisata. Yang dimaksud dengan interaksi wisata itu adalah interaksi yang dilakukan oleh wisatawan dengan masyarakat, wisatawan dengan wisatawan dengan pemerintah, wisatawan dengan pengusaha. Itu disebut dengan interaksi wisata. Nah, sedangkan kepariwisataan sendiri tadi digarisbawahi adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata. Jadi yang terkait dari pariwisata. Yang dimaksud yang terkait itu adalah berarti kegiatan yang bukan dilakukan oleh seorang wisatawan. Jadi kegiatan yang terkait bisa diartikan adalah kegiatan yang bukan dilakukan oleh wisatawan, tapi yang terkait dengan wisatawan. Seperti kegiatan yang dilakukan oleh pedagang Tanah Abang, kegiatan yang dilakukan oleh petugas tiket atau security yang ada di stasiun kereta api, dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang ada di stasiun Tanah Abang, bahkan yang ada di stasiun Rawabuntu. Itulah yang dimaksud dengan
kepariwisataan. Jadi keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata, bukan yang menjadi pengertian dari pariwisata atau yang bukan menjadi kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan, tapi kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen di sekitar wisatawan. Itu disebut dengan kepariwisataan. Oke, lanjut. Setelah membahas apa itu pengertian dari wisata, pariwisata hingga kepariwisataan, kita lanjut membahas tentang apa saja yang menjadi perangkat di dalam kepariwisataan. Sudah jelas ya tadi pengertiannya, kepariwisataan adalah berbagai kegiatan yang terkait dengan pariwisata. Yang pertama yang menjadi perangkat kepariwisataan adalah tourism industry. Yang kedua adalah tourist atau travel. Dan yang ketiga adalah tourist attraction. Yang pertama, tourism industry. Tourism industry ialah industri atau bidang usahanya di pariwisata. Lalu, tourist atau travel ialah subjek, konsumen, human yang menikmati apa saja yang diciptakan, apa saja yang dijual, apa saja yang disediakan oleh tourism industry. Jadi subjeknya, humannya yang mengonsumsi produk-produk dari tourism industry. Lalu yang ketiga adalah tourist attraction. Ini adalah objek atau tujuan dan motivasi bagi seorang wisatawan melakukan perjalanan wisata. Itu disebut dengan tourist attraction, jadi objeknya ya dalam kegiatan wisatawan. Baik, mungkin di pertemuan minggu ini saya cukupkan sampai materi terminologi pariwisata. Kita nanti akan jumpa di minggu depan dengan materi tourism industry yang menjadi salah satu perangkat di kepariwisataan. Nanti setelah tourism industry kita akan beranjak ke tourist and travel-nya atau tentang wisatawannya. Lalu yang terakhir nanti kita akan berbicara tentang tourist attraction-nya. Jadi minggu depan kita akan ketemu dengan materi tourism industry. Oke, buat kalian yang sudah mengklik link video ini dan menonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Thank you for your watching. See you di minggu depan untuk materi tourism industry. Jaga kesehatan kalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.